Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, di pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan adanya ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, habis sholat kemudian ngaji, ini akan mendapatkan suatu hadiah yang luar biasa dari Allah Ta'ala, yang nanti akan saya sampaikan kenapa habis sholat jamaah ngaji, fadilahnya apa. Nanti setelah kita akan membuka di sesi pertama tentang dzikrul wudu, biar tidak lupa. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, pada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat salam semoga senantiasa ditetapkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang telah mampu merubah tatanan peradaban adat jahiliyah tanah semakin dari mati ini. Yang ketiga kalinya, mari kita awali dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan menjadi hajat kita semuanya, hajat orang tua, hajat anak-anak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hadiniyah talaban ridha ila bisyafati Rasulillah wa li kunatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 21. Yang kelima ya. Dzikril wudu yang kelima, inda ghusil yadil yumna, ketika membasuh tangan kanan. Inda ghusil yadi, ketika membasuh tangan, al yumna yang kanan. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah kepadaku, a'tini, berikanlah kepadaku, kitabi, kitabku, kitabi, kitabku, biyamini, dengan tangan kananku, biyamini, dengan tangan kananku, wahasibni,
dan hisablah aku, wahasibni dan hisablah aku, hisaban dengan hisab, yasiron yang mudah, yasiron yang mudah. Wahasibni dan hisablah aku, hisaban dengan hisab, yasiron yang mudah. Sitok mawon penting apa ya? Allahumma tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Kalau kita urutkan dari kemarin atas, ketika kita sedang mencuci tangan, Allahumma fat yadi min ma'asika kuliha. Kemudian ketika kita berkumur, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika sedang menghisap air hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Baru kita basuh wajah dengan doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Kemudian tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Nah, wis sitok mawon. Ngapal. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku atau catatan amalku dengan tangan kanan dan hisablah aku dengan hisab yang gampang. Jadi di dalam Al-Insyiqaq itu fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Gitu. Terus balik ke halaman berapa? Kemarin libur. Maksudnya ngaji libur. Oh, minggu libur. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mal mar'atul ajnabiyatu. Apa yang dimaksud al-mar'atu wanita, al-mar'atu wanita, al-ajnabiyatu yang lain. Jawab, hiya, adapun al-ajnabiyah, hiya isinya al-ajnabiyah itu alati perempuan la yahrumu yang tidak haram, yang tidak haram nikahuha nikahi alati, menikahi alati. Li ajli nasabin, sebab sisi nasab, sisi nasab atau arah nasab, au rodoin atau susuan, au rodoin atau susuan, au musoharatin atau mertua, au musoharatin atau mertua. Soal,
Ma apa? Mada apa? Yalzamu yang wajib. Al-mutawaddi'a bagi orang yang wudu. Al-mutawaddi'a bagi orang yang wudu. Idza arada ketika menginginkan, ketika orang yang berwudu menginginkan ayyusalliya melaksanakan sholat. Ayyusalliya melaksanakan sholat. Jawab, yalzamuhu. Jawab, yalzamuhu. Wajib bagi orang yang berwudu taharatu malabisihi. Taharatu malabisihi sucinya pakaiannya mutawaddi. Sucinya pakaiannya mutawaddi. Wa makanihi. Wa makanihi dan pakaiannya wa makani dan tempatnya mutawaddi minan najasati dari najis. Minan najasati dari najis. Wasatrul auratihi dan menutup auratnya. Wasatrul auratihi dan menutup auratnya mutawaddi. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Wa ma'rifatu duhulil waqti dan mengetahui masuknya waktu sholat. Wa ma'rifatu duhulil waqti dan mengetahui masuknya waktu sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Soal mal mar'atul ajnabi. Siapa yang dimaksud wanita ajnabi ketika bersentuhan itu nanti batal, kan dari urutan dari awal. Ajnabi. Ar-rabiu lamsul mar'atil ajnabi, menyentuh wanita yang lain. Nah, ajnabi itu adalah wanita yang tidak haram untuk dinikahinya, sebab adanya nasab, rodok ataupun musaharah. Kalau itu ada sisi nasabnya, ya ora oleh tunggali dewi usah dinikahi. Umpamanya dari termasuk tunggal darah ini ada senasab sebab karena darah. Ada 7 ibu, terus ke atasnya berarti ibu, nenek, itu gak oleh. Terus anaknya dewi, putune, cucune, cicite, ya ora oleh. Terus saudara, dulure dhewe, mbok tunggal pak, tunggal mbok, ini ora oleh. Tunggal dhewe. Saudara ibu, saudara bapak, sekandung ataupun seibu. Kemudian anak saudaranya perempuan, lainnya apa? Ini masih bisa menjadi wali, maka tidak boleh dinikahi. Ini jadi arah nasab. Kalau arah yang susuan, satu ibunya sendiri, maksud ibu dinikahi kan tak mungkin sendiri ibunya. Kemudian seseorang yang menyusui pada istrinya, jadi anaknya ya oleh, atau mungkin anak orang lain yang di situ pernah pernah disusui oleh istrinya, ya oleh. Dan itu nanti umpamanya anaknya sendiri gede, anak orang lain yang disusui gede, dan itu beda jenisnya, entar lagi perempuannya, ternyata ini jatuh cinta, haram dinikahkan karena apa? Tunggal susun tadi. Syaratnya nyemut ping 3 maksud sud nah. Anake. Tunggal susun. Terus yang termasuk tunggal susun situ saudara suami ibu yang menyusui. Jadi saudaranya suami, ya ora oleh to. Ora oleh. Maksud saudara jenenge tunggali dewi. Atau mungkin saudaranya istri. Selama ini masih ada akad nikah enggak boleh. Kecuali satunya sudah cerai atau mungkin sudah meninggal, maka itu baru boleh menikahi saudara dari istri. Itulah sebabnya sahabat Utsman bin Affan ini mendapatkan juga Durunain dan Nurain, memiliki 2 cahaya karena pernah menikahi 2 putri Rasulullah yang dipisahkan dengan adanya kematiannya. Pertama nikah dengan putri Rasulullah, kemudian putrinya nikah lagi dengan putri Rasulullah yang lainnya, itu tidak apa-apa. Tapi selama masih ada akad nikahnya masih berjalan dengan baik, tidak ada unsur cerai ataupun kematiannya, maka
tidak boleh ini satu saudara, dua saudara perempuan dinikahi secara bersamaan, tidak boleh. Tinggal susun. Termasuknya lagi adalah sebab tadi musyawarah. Musyawarah dia mertua, ya ora oleh. Anaknya mertua ya ora oleh. Anaknya mertua telah menyusui sebanyak 5 suapan atau 5 tegukan. Orang-orang yang pernah nyusu sama mertua, ya tadi termasuk walaupun bukan mertua, ya sama aja. Pokoknya pernah menyusui itu tidak boleh dinikahinya. Mertua, ada orang yang pernah nyusu ke mertua. Ketika itu kita umpamanya ada seorang nikah sama anaknya sendiri. Ini kan tidak boleh kaitannya dengan musyawarah, mertua tidak boleh. Atau orang lain yang pernah nyusu ke mertuanya, ini juga tidak boleh. Karena masih ada hubungan suson dan juga hubungan rodok atau musyawarah ditambahnya lagi. Makanya di dalam keterangan kemarin bab Isra Mi'raj, itulah sebabnya kenapa pernah Rasulullah itu mendapati seorang wanita yang digantung susunya. Itu gara-gara menyusui anak orang lain tanpa seizin dari suaminya. Menjadikan asbab seperti itu. Itu ajnabi. Lah, selain dari ajnabi bari di situ mahram. Lah, mahram yang dimasukkan tadi. Nah, kalau ajnabi sejauh tidak itu mahram maka boleh dinikah. Kemudian soal yang kedua, apa yang wajib dilakukan seorang yang mutawaddi, orang yang berwudu ketika hendak melaksanakan sholat? Satu, wajib mensucikan pakaiannya, badannya, ada yang ketinggalan, badannya, tempatnya dari najis. Jadi syarat mutlak pakaian yang dipakai harus suci, tempat yang digunakan juga harus suci, dan itu badannya sendiri juga harus suci. Ternyata masih ada najis yang melekat entah itu pada pakaiannya, badannya atau tempatnya, maka tidak sah andai kata itu melakukan sholat dengan kondisi yang semacam itu. Wasatru auratihi, dan wajib ketika itu hendak melaksanakan sholat menutup auratnya. Tapi haram hukumnya sholat menggunakan sarung. Loh, piye? Haram hukumnya sholat menggunakan sarung. Nah, telat mikir nih. Pas sholat menggunakan sarung, ya malah rewel. Atau sholat menggunakan mukena. Sholat menggunakan mukena. Mungkin salah telat mikir ini jadi salah paham. Loh, bilangnya haram hukumnya sholat menggunakan sarung, iya mesti. Di saat sholat menggunakan sarung, pakai sarung dulu baru sholat, ya, itu yang boleh. Yang boleh. Ya, bahasanya kita menggunakan sarung di saat kita melaksanakan sholat itu tidak boleh. Tapi ketika itu digunakan dulu sebelum sholat baru boleh. Nah, ini paham ya? Nanti salah paham, gagal mikir, telat mikir.
Sama halnya tidur telentang. Tidur telentang bisa menimbulkan kematian. Lalu tidur nelentang, tang ditelan. Iya tak? Bisa memunculkan kematian. Enggak, nanti bingung lagi. Wah, ini bahaya tidur telantang. Yang tang ditelan ya bahaya. Nggih. Ini iki bahasane wong dagel. Terus wasatul aurati, menutup aurat itu wajib. Masih di belakang nanti keterangannya. Wajib menutup aurat. Lah yang terus diingatkan auratul rajuli baina surah wa rubah. Kalau auratnya laki-laki itu yang penting udele gak ketok dan udele gak ketok ya sah. Tapi jangan gagal paham lagi. Ketika sudah mengetahui auratnya laki-laki itu ketika sholat itu di antara udel dan lutut, kemudian besoknya langsung ke masjid itu hanya pakai kaos celana kulot, nggak pakai baju ke masjid sholat Jumat lagi ning ngarep dewi. Yaitu stres namanya. Dalam kondisi darurat ini boleh. Tapi kalau itu dalam kondisi umum, ya jangan pakai seperti itu. Walaupun itu sah. Sah enggak sholat? Sah. Kalau auratnya di situ sementing udele gak ketok, dengkule gak ketok kan sah. Tapi jangan ditelan mentah. Oh berarti besok kalau Jumatan pakai celana kulot. Nah ini kan repot nanti. Dia bilangnya saya sah, itu bilang stres nanti kan akhirnya. Lah kalau wanita ini auratu marati fi sholat jami'u badaniha ila wajah wa kafaini. Maka wanita itu auratnya seluruh wajah ketika sholat, wajah dan anggota badan. Kecuali wajah, kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya kalau itu sholat masih nyantolnya makanya di sini, ini batal sholatnya. Masih ada 3 cm barangkali dari sini 3 cm ke 4 cm ini. Kalau diukur nih. Ini aurat kelihatan, maka pakai makanannya di pas dagunya di sini. Dimajukan di bagian bawah. Maka pesen kalau bakal makena, ada makena yang model cocok bebek. Jadi betul itu bisa maju. Atau menyikapinya cari masker. Tarik telinganya ini kan bisa menutupi. Tapi kalau sementara dibiarkan nyangkolnya di belakang sini, ini ada 4 cm ke 3 cm ini kira-kira ini kebuka, maka sholatnya tidak sah. Ini masih kelihatan banyak sekali wanita yang tidak memahami tentang auratnya sendiri ketika melaksanakan sholat. Maka ini penting banget kita pahami semacam ini supaya gimana ketika sholat itu betul-betul memenuhi syarat rukun yang ada. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat syaratnya. Lah kiblat itu ya tidak harus kok sesuai dengan pancernya Ka'bah, ya enggak. Sementing Ka'bah itu adanya di arah kiblat, di arah Saudi Arabia sana, ya sudah. Karena kalau itu harus ngepaskan ukuran Ka'bahnya, ini kan Ka'bah paling ukurannya berapa? 11 meter lah namanya. Sementara masjid ini kan berapa ini? 14 21. Nah 21 akhirnya kan lepas yang sebagian ini. Kalau itu diambil tengahnya, maka ada yang kanan kirinya ini di antara 4 meter yang lepas. Kalau itu harus pancer di Ka'bahnya. Maka istilah mustaqbil kiblat menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Ka'bah, di Mekah. Maka dia saudara biasa penting kita menghadap ke arah situ, itu sudah bisa diterima. Kecuali memang kalau sholatnya ini orang bingung,
tidak tahu arah, gimana? Ya tetap sah, karena itikadnya adalah menghadap kiblat. Atau mungkin sholatnya ketika di kapal. Ini arah kapal pasti di kapal ada penunjuk arah ke kiblat. Ternyata si nakoda ini tahu kondisi di depan bahwa itu ada batu karang. Kalau itu nekat dipertahankan pas waktu sholat, maka kapal harus nabrak, justru akan menjadikan celakanya penumpang yang ada. Maka lebih baik ini haluannya dibelokkan, sekalipun ini arah kiblatnya berputar, artinya tidak lagi mengarah ke kiblat, maka itu sah. Yang penting awal tadi sudah ada niatan mustaqbilah kiblat. Kalau itu sama sekali betul-betul tidak ada petunjuk arah, matahari tidak ada, kompas tidak ada, ya sepenting ngarep madhep kemanapun, dengan etika tadi menghadap kiblat, maka itu sah. Wa ma'rifatu dzul waktu, dan mengetahui masuknya waktu sholat. Umpamane zuhur ini jam 12:30, ya harus paham. Oh, jam sholat itu masuk waktu zuhur jam sekian. Karena alasan pengen pergi jauh, baru jam 12, ya tidak sah sholatnya. Ya mendingan nantinya nomor perjalanan jauh, katakan berangkat jam 11 mamanya dari sini, kemudian mau ke IKN, ya kita naik mobilnya, kalaupun mau dijamak takhir di sana ya tidak apa-apa, nanti pas di rest area kebetulan tidak berhenti, diniati jamak takhir. Jadi nanti sholatnya sekalian dijamak di IKN. Mau dijamak saja atau dijamak qashar itu sah, boleh. Artinya memang itu darurat. Jadi orang yang bepergian ini mendapat satu kemudahan, dapat kemurahan juga. Sholatnya bisa dijamak qashar, duhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Itu nama jamak takhir ataupun jamak takdim. Nah, ini yang harus dipenuhi bagi orang yang tidak masuk. Saya ulangi lagi, yang wajib dilakukan bagi orang mutawaddi atau orang berwudu ketika hendak melaksanakan sholat: 1, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis. Harus betul-betul ihtiyat, ya. Ihtiyat itu hati-hati. Kemudian menutup aurat. Tadi perempuan harus hati-hati menutup auratnya, ini banyak keliru di wanita biasanya di situ. Menghadap kiblat dan mengetahui masuk waktunya sholat. Nah, kemudian keberuntungan kita ketika kita di bulan Ramadan ini, kemudian habis sholat subuh kita ngaji, atau mungkin di waktu-waktu yang lain juga demikian. Pokoknya habis sholat kok ngaji, ini akan mendapatkan fadilah. Ini saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita share sini. Man sholata ma'al jamaah. Ini kalau diartikan, man utawi sapane wong iku sholat sapa wong as-sholata dengan sholat ma'al jamaati sertane jamaah, wa jalasanan nunggu sapa wong fi halqati ilmi, di dalam halqatil ilmi, majlis ilmu atau lingkaran ilmu, wa sami'alan ngruake sapa wong kalam Allah ing kalame Allah, wa amilan lan lakoni sapa wong bi kelawan ilmu, atahu wahu mongko paring ing wong sapa Allahu Allah sitata asya'a ing 6 pira-pira perkara, arizqa rupane rezeki minal halali saking halal,
Wayanjulan selamat sapa wong min adzabil qabri saking azab kubur. Wayuta lan den paringake apa kitabuhu kitabe wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Wayamurru lan lewat sapa wong ala sirati ngatasé siratal mustaqim kalbarki kaya dene kilat al khatifi kang nyamber. Wayusar lan den kumpulake sapa Allah ma'an nabiyina sartane pira-pira nabi. Wa bana lan bangun sapa Allahu Allah lahu maring wong baitan ing omah fil jannati ing dalem surga min yakutatin saking yakut hamroa kang abang. Lahu iku tetep keduwe bet arbauna utawi 40 apane baban pintune. Tangan paten ramudeng. Dan barang siapa yang sholat dilakukan dengan cara berjamaah, setelah sholat kemudian ngaji, maka sering-sering saya ke ayo dong ngaji bar subuh nih loh, kesempatan banyak waktu bar subuh. Nah bapak-bapak kan mestinya banyak kesempatan, ibu-ibu alasan masak, oke. Nah, bapak-bapak kan nganggur aja biasanya nih kok, biasanya. Oh ke pasar pak, kok beruput utuk-utuk. Utuk-utuk ini berarti kalau Rasulullah mengatakan ya abadarin, hi Abu Dzar, la antak dua, fatwa alimu baban minal ilmi khairun laka min sholatika 100 rakaat, ada yang mengatakan 100 rakaat. Ya Abu Dzar, sungguh kepergianmu di pagi hari, kemudian kamu belajar satu bab dari kitabnya Allah Ta'ala, itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat. Ini pagi hari itu nah, pagi hari. Lah manfaatnya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita ikut dalam satu majelis ilmu dan mendengarkan kalam-kalam Allah yang disampaikannya, dan nantinya setelah mendapatkan ilmu ingin mengamalkannya, maka Allah memberikan keistimewaan 6 perkara. 1, arizqa minal halal, diberi rezeki sing halal. Lah wong ngaji itu kan pasti kan selalu diingatkan toh, gak enak wong ngaji ngajak dengan hal keburukan, gak ada. Pasti mengajak dalam suatu kebaikan. Boleh rezeki sing halal, sing apik. Ajakan orang enak ngajak ngaji kok maling yo maling, enggak ada. Yang kedua wayanju min adzabil qabri, dan orang itu nantinya akan diselamatkan dari azab kubur. Dari azab kubur. Yang ketiga wayuta kitabu biyaminihi, catatan amalnya akan diberikan dengan tangan kanan. Ya, seperti tadi ketika kita doa di wudu tadi. Wa yamura siratikal barqil khatif, dan yang kelima adalah Allah akan berikan kemampuan nantinya melewati siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar. Mahfuz gitu, tanpa adanya rintangan. Wa yusharu ma'al nabiin, dan nantinya wong sing habis sholat kemudian gelem ngaji tadi akan dikumpulkan bareng-barengan atau bersama dengan para nabi-nabinya Allah. Dan keenam wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamro'a lahu arba'una baban, dan Allah
akan bangunkan orang yang habis sholat jamaah ngaji tadi satu rumah yang bahan bakunya dari yakut. Pernah lihat batu yakut itu? Batu yakut itu kalau dilihat tembus pandangan, yang warnanya hamroa merah, wah indahnya kayak apa ini bayangin. Dan di situ rumah akan memiliki arbaun nababan 40 pintu. Ini kan dipamerkan ya, saya pamerkan tuh memang seperti itu fadilahnya. Ketika habis ngaji, maka kalau memang tidak ada udzur, ayo ngaji, mau ngaji Quran atau mau ngaji ikut di luar sana ya silakan. Yang penting ngaji. Lupa di luar ngaji Pak, beda. Kalau dimaksudkan di sini adalah habis sholat duduk bareng pihak qabil ilmi tadi masalahnya. Kalau di rumah kan tidak dimasukkan di halqatul ilminya, karena memang kalimatnya jelas sekali, barang siapa melaksanakan sholat berjamaah kemudian duduk dalam satu majelis ilmu dan mendengarkan kalam-kalam Allah, maka Allah akan memberikan 6 keistimewaan tersebut. Siapa sih gak senang? Ya cuma kadang kan ya si bos ibu orang terkadang terlupakan. Nah ini butuhnya kan mengingatkan seperti ini. Butuh tidak kita mendapatkan rezeki? Butuh. Butuh tidak kita ingat selamat dari kubur? Ya butuh. Ya kan? Butuh tidak kira-kira nantinya mendapatkan suatu kemudahan ketika tangan catatan amal diberikan tangan kanan? Butuh tidak kira-kira nanti mutaqim itu sifat kilat? Butuh tidak kita itu satu rumah yang megah? Butuh tidak kita nanti bersandingan dengan para nabi? Butuh semua. Cuma karena abot, menggodani gede. Godani gede. Maka sebisa mungkin monggo ini motivasi untuk kita semuanya. Kalau memang tidak ada kepentingan, yo ngaji dhisik. Ngaji dhisik. Beda. Karena bahasanya ngaji, habis sholat berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu. Kan itu bahasanya. Man sholas sholata ma'al jamaah wa jalas fi haqatil ilmi, dan kemudian duduk dalam satu lingkaran ilmu. Duduk di majelis ilmu. Pak di rumah itu ngeliatin TV, mengenai beda dengan kita di satu majelis. Beda. Maka mumpung di sini ada waktu yang disediakan, ini monggo sing gelem nggih monggo, sing gak gelem nggih gak apa-apa. Karena kan sebenarnya kebutuhan kita semua aslinya. Kan kebutuhan kita butuh selamat, ya kita butuh dan lain sebagainya tadi. Butuh lagi. Ya kayak kalau kita diterangkan oleh jamaah itu, nah kan kita butuh aslinya. Jamaah sholat itu kan fadilahnya tidak akan sepi dari rizki Allah Ta'ala. Artinya tidak ada sifat kekurangan. Ada kuburnya diangkat, catatan namanya berikan tangan kanan. Ya melewati surga sempat kilat, masuk surga tanpa hisab. Kan butuh ini kita ini. Tapi terkadang ini terabaikan yang semacam ini. Terabaikan. Maka mudah-mudahan diberikan kemudahan. Pokoknya ketika sudah mendapatkan kemampuan untuk menjalankan itu semua, cukup kita muji pada Allah, alhamdulillah, karena mendapatkan pertolongan. Tidak usah nyalahkan orang. Menyalahkan orang itu yang nggak benar, itu menyalahkan orang. Sahabat ragilum sholat jamaah, sahabat ragilum ngaji, ora sah ngono. Kok cukup alhamdulillah, kok seperti mati alhamdulillah insya. Karena kalau orang itu debatnya pinter, mbak Mane sekarang. Kenapa sholat tarawih itu harus habis isya, habis sholat isya?
Sementara mereka yang masih jualan bakso, jualan sego goreng, ini kan tidak ada kemampuan karena memang kerjanya malam. Dan mereka umpamanya punya suatu argumentasi, kenapa harus habis langsung isya? Apakah sholat tarawih itu setelah nanti jam 12 selesai aku jualan pun tidak bisa? Kan bisa mestinya, sementara kan sudah sholat isya. Lah sing ditantang itu umpamanya ustadz nanti nunggu aku sampai selesai jualan ngono. Kira-kira gelem ora gelem? Ya tidak gelem. Mereka melaksanakan jualan itu juga bagian dari ibadah karena mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, mencari nafkah untuk kebutuhan orang tua yang sudah nggak berdaya lagi cari duit, itu juga ibadah. Maka sing penting niku napa? Ojo gampang nyalahne wong. Niku sing terpenting. Cukup kita alhamdulillah ya Allah bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas. Jadi balik ning gone doanya salat witir itu atau tarawih itu wa maj'alni apa itu? Walau faraidaka mu'addin, ya Allah jadikan kami senantiasa bisa melaksanakan apa menjadi tugas yang Kau berikan kepada kami. Itu aja kita muji pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sing banter. Nggih. Mundele ora ketok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ora genah suarane. Dibaleni. Aduh, masalah. Ganti mikir ganti. Daripada tidak aja. Daripada tidak. Ini yang kadang keliru di sini posisinya. Salat ba'diyah isya itu pahalanya lebih tinggi daripada salat tarawih. Terkadang enggak nglakoni apa? Salat ba'diyah malah do jagongan dhisik to. Ora malah salat ba'diyah, nanti pas tarawih atau tarawih. Keliru itu. Sholat ba'diyah lebih penting daripada sholat tarawihnya. Karena apa? Kedudukan sholat ba'diyah ini seperti sujud sawi. Enak kesalahannya ketika itu dalam sholat fardu ini bisa ditutup dengan adanya sholat ba'diyah. Itu pentingnya. Kadang-kadang enggak habis sholat isya bisa jadi ini melanjutkan karena rokoknya belum habis disumet naik. Kemudian pas sholat isya karena sholat tarawih karena waktunya kan nggak panjang, barangkali ada kultumnya, untung lah masih dapat separuh rokok. Ini rugi karena kehilangan dari yang pokok tadi. Mestinya sholat sunnah yang terbaik itu kan sholat qobliyah ba'diyah di situ ditinggalkan. Kemudian ketika itu melaksanakan sholat 23 rakaat semangat itu mut-mutan berarti orangnya yes ben
Nanti 8 ya wis ben. Enggak apa-apa. Nanti kalau ditanya yang benar yang mana? Ya bener kabeh. Sing ora bener sing lakoni salat. Keabsahannya gimana? Umpama nanti sama-sama itu ketemu Rasul surga. Ya Rasul, iki sing bener salat iki tarawih iki 8 kah? 20. Lah kok umpama Rasulullah sing bener ke 8, maka sing 20 punya sisa. Ada sisa rekatnya. Lah kok umpamanya sing bener 20, malah diutang tuh. Jek kurang sing 8 tadi. Dan itu dasarnya semuanya ada, sing 8 ya ada, 20 juga ada. Nah tentunya kita ini al-ajru bi qadri ta'ab, upah itu tergantung dari usahanya. Nah karena rekatnya yang dibaca ya Qur'annya banyak, tentunya pahalanya akan lebih banyak. Itu logika kecil aja. Jadi yang hitungan rakaatnya kecil dengan hitungan rakaatnya yang panjang itu akan lebih banyak pahalanya, rakaatnya lebih banyak. Itu hitungannya. Yang kadang lucu ini sholatnya sholat witir. Kalau saya ini sholat witir di rumah itu 3 langsung 1 salaman. Jadi usolli sunatal witri salah sarokaatin. Memang sudah 3-nya kan ganjil, tapi 1 salaman. Dasarnya ada di dalam kitab apa itu? Ada satu pernah saya baca itu ada. Tapi kenapa di umumnya di Indonesia ini ketika witir nih 2 salaman. Lah 2 usolli sunatal witri rakaat jadi witir kok genep. Nah kan lucu kan? Jadi witir kok genep rong rakaat. Wah, Gusti tak cicil Gusti. Iku salat witir tapi loro dhisik, engko sing sitok carry. Lah mestinya kan ketika itu sholat sudah salam, ini enggak ada kaitannya dengan ketergantungan dengan sholat berikutnya. Selesai ya selesai. Makanya kalau saya sholat witir sendiri itu pasti 3 rakaat ini saya gabung jadi 1 dan tidak ada tasyahud awal. Kan tasyahud awal ini tidak ada satu kewajiban. Maka ketika orang sholat fardu ketinggalan sholat ketinggalan tasyahud awal tidak batal. Ini saja nanti bisa diganti dengan adanya sujud sahwi. Makanya kalau memang nanti terus gimana kira-kira? Ya saya tidak akan menyalahkan yang 2 rakaat salam 1 salaman. Ya tidak akan menyalahkan karena sudah menjadi umum. Tapi kalau saya pribadi itu ketika witir ya 3 rakaat langsung gabung jadi 1 tanpa adanya tasawuf awal. Lah sudah witir namanya ini. Karena usolli suntal witri salah rakaatin. Dan witir dengan 3 rakaat langsung ganjil kan. Tidak seperti umpamanya usolli suntal witri rakaataini. Lah, tapi salam jadi witir kok loro. Witir kan ganjil. Kok 2 rakaat kan jadi permasalahan di situ. Nah terus piye? Ya sakarepmu semis umum dilaksanakan ya saya tidak akan menyalahkan, tapi sendiri karena ada satu penjelasan di situ kok lali ke kitab lali bro. Itu saya menjalankan kalau witir langsung 3 rakaat jadi 1. Lah sunahnya ketika witir itu baca sabihis al-a'la. Rakaat yang kedua bacanya al-kafirun. Rakaat yang ketiga disunahkan bacanya al-ikhlas dan muawwidzatain. Itu ketika tata cara melaksanakan sholat witir. Itu ya. Jadi mau melaksanakan sing 20 ya monggo, mau melaksanakan sing 8 ya monggo, karena dasarnya semuanya ada. Sing ora pas niku sing gak gelem nglakoni. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang sholat Pak. Jadi saya ini sering menemui di masjid-masjid besar itu Pak, sholat pakai kaos kaki Pak. Sedangkan kita dianjurkan mata kaki kelihatan. Apakah dia itu mengikuti masa Bapak, masa Bapak? Nah itu pertanyaannya gimana Pak kalau sholat pakai kaos kaki? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sholat pakai kaos kaki itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu pakai kaos tangan.
Karena harus terbuka ini. Maka ibu-ibu itu ketika melaksanakan sholat jangan sampai ini tangannya ini ketutup, harus kebuka yang di telapak tangannya. Pun umpamanya pakai mekena, sholatnya ternyata tangannya ini berada di atasnya mekena yang ada karena mungkin potongannya apa sebenarnya mekena yang ada. Akhirnya ketika sujud ini dimajukan, pas sujud itu ternyata tangannya numpang di atas mekena yang dipakai itu tidak sah. Itu sebabnya karena mekena harus tangannya harus terbuka. Jadi ketika sholat itu anggotanya ada jidat, kemudian dua telapak tangan, betul-betul ini murni harus nempel, tidak boleh kaos tangan. Kalau kaki tidak apa-apa, pakai kaos kaki boleh. Apalagi perempuan kalau mukanya hanya pakai celana panjang umpamanya, Pak boleh Pak sholat itu pas di saat persiapannya, nanti salah lagi kalimatnya, itu memakai celana panjang dengan kaos kaki yang sekiranya itu cukup menutup, apakah boleh? Boleh. Bukan pas sholat pakai kaos panjang, itu enggak boleh. Pas sholat enggak boleh ya. Ketika memakainya di luar sholat itu boleh-boleh saja. Kalau kaki tidak jadi masalah. Terus Heru? Ini maksudnya apa hukumnya menikah beda agama dalam satu rumah? Si suami agamanya Islam, istrinya Kristen. Terus dalam waktu lebaran ya lebaran, waktu Natal ya Natal gitu. Itu apa hukumnya Mas? Beda agama pernikahan. Terus yang kedua menikah dengan saudara sepupu. Oke, Pak, gimana Pak hukumnya menikah dengan non Muslim? Nah, ini kan. Ini yang paling dalam ini masih ada bahasa boleh, paling dalam kilnya itu. Tapi yang dikhawatirkan kan nanti anak turun. Apakah nggak butuh kita itu menyelamatkan keturunan kita ini selamat dari api neraka? Tapi kalau nanti bahasanya, Pak gimana kalau pas lebaran, Natalan, itu bukan berarti kok kita lepas dari etikatnya, ya enggak. Umpamanya ada tetangga Natalan kita ikut masuk di situ. Bukan berarti kok etikat kita terus membenarkan apa yang menjadi etikatnya, ya tidak mestinya. Atau Pak nanti khawatir nanti bisa ikut, ya tidak harus semacam itu. Etikat ini yang penting sekali harus kita jaga. Maka seorang budak yang sekalipun itu istilahnya budak, itu lebih baik daripada orang yang cantik tapi itu beda agama. Walaupun itu masih di kill yang paling dalam itu ya oleh aslinya. Kill yang paling dalam. Tapi kita ini kan sayang dengan keluarga. Kecuali kalau memang itu harus menukarkan agamanya, artinya etikat kita harus ikut, dan itu yang tidak benar. Tidak benar. Maka kita harus hati-hati betul kalau itu mengkhawatirkan nanti akan menjadikan etikatnya harus lepas, digadekan gara-gara pernikahannya, ya jauhi lah. Nanti ada anak turun kita yang kemudian akan terjadi semacam itu. Itu gitu.